Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani al-a'izza, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab Ashrun Mujibatun Lin Najat karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Al-Mujibul Awwal, jalan keselamatan yang pertama, yaitu apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah jelaskan bahwasanya tauhid itu adalah jalan keselamatan yang tidak mungkin keselamatan itu diraih selain dengannya. Bahwa orang yang tidak bertauhid tidak akan mungkin mendapatkan keselamatan, tidak akan mungkin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bertauhid, maka dia mendapatkan jaminan keselamatan. Dan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaminan keselamatan secara sempurna. Artinya dia akan langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu berlaku untuk siapa? Orang-orang yang bertauhid secara sempurna. Tauhidnya sempurna. Dia mengamalkan tauhidnya secara sempurna. Dia menjauhi dosa-dosa besar. Dia mengesahkan Allah, dia ikhlas dalam beramal. Atau jaminan yang kedua adalah jaminan tidak akan kekal di dalam api neraka. Nah, ini berlaku untuk orang-orang yang bertauhid namun dia masih melakukan dosa-dosa besar. Ya, dia melakukan dosa-dosa besar. Dia terkadang meninggalkan kewajiban. Maka orang-orang yang seperti ini tetap bertauhid, jaminannya tetap surga, namun keselamatannya adalah keselamatan tidak akan kekal di dalam neraka. Dan kita telah bacakan dalil-dalilnya tentang masalah itu. Sore hari ini insyaallah kita akan membaca Al-Mujibut Tsani. Al-Mujibu Ats-Tsani. Jalan keselamatan yang kedua, yaitu ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, "Fal-'inayatu bis-sunnatin nabawiyyah والهدي المبارك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا يعد من الأسباب العظيمة للنجاة يوم القيامة ولهذا قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم." Memberikan perhatian terhadap sunnah Nabi dan petunjuknya yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana hal itu merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh Nabi SAW. Kita memberikan perhatian kita terhadap sunnah dalam bentuk ta'allum dan amal.
dalam bentuk belajar dan mengamalkannya. Kita mempelajari sunnah Nabi dan kita juga mengamalkannya. Maka hal tersebut adalah termasuk sebab terbesar mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kelak. Ya. Hal ini pernah ditegaskan oleh Imam Malik ibn Anas. Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka baginya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah juga berkata dalam kesempatan yang lain, wa qala rahimahullah as-sunnatu safinatu Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Kata beliau rahimahullah, sunnah itu adalah seperti perahunya atau kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan tenggelam. Kita semua mengetahui bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala Nabi Nuh membangun atau membuat kapal yang besar, tapi beliau membuatnya di atas bukit, jauh dari yang namanya laut atau pantai, jauh di atas bukit. Maka orang-orang banyak yang mencibirnya, menghinanya dengan mengatakan ini hanya orang gila yang membangun, yang membuat kapal tapi jauh dari pantai. Untuk apa? Kapal dibangun dibuat jauh dari pantai. Namun ternyata itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Nuh, mereka tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh, yaitu membuat kapal itu. Setelah sudah jadi mereka naik, orang-orang masih pada menghina. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kirimkan air yang sangat besar. Dari langit turun hujan, dari bawah keluar air dan seterusnya sampai kemudian terjadi banjir terbesar dalam sejarah manusia. Semua tenggelam, semuanya tenggelam. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan para pengikutnya itu. Orang-orang yang tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh tenggelam. Yang naik selamat. Nah, seperti itulah gambaran sunnah Nabi SAW dengan keselamatan itu. Siapapun yang mengikuti sunnah Nabi, yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW, maka dia akan selamat. Yang tidak mau mengikuti sunnah, maka dia akan binasa. Fa inna dunya mathaluha mathalul bahri alladhi la budda lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila as-sahil alladhi huwa duruhum wa awtanuhum wa mustaqarruhum wa la yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah. Dunia ini seperti lautan yang luas, yang mana seseorang yang ingin selamat mencapai tujuannya, dia harus menaiki kapal. Tujuannya itu adalah daratan, yang mana daratan itu akan menjadi tempat tinggalnya dia. Jadi kalau kita bayangkan kita ini berada di tengah laut. Kita pengen mencapai daratan. Daratan itu adalah tempat yang kita tuju.
Maka bagaimana kita mencapai daratan itu? Caranya adalah kita harus menaiki kapal. Kita tidak mungkin mencapai daratan kalau tidak menaiki kapal yang disebut dengan Safinatun Najah. Kapal keselamatan. Fa'arsalallahu rusulahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Tu'arriful umama ittikhadha sufunin najati. Memberitahukan manusia bagaimana membuat atau menaiki kapal keselamatan itu. Wa ta'muruhum bi'amaliha wa rukubiha. Maka para nabi dan rasul itu mengajari tentang bagaimana membuat kapal keselamatan dan bagaimana menaikinya. Membuat kapal keselamatan itu artinya kita mempelajari sunnah Nabi. Menaiki kapal keselamatan itu artinya kita mengamalkannya. Wahiyya ta'atuhu wa ta'atu rusulihi wa ibadatuhu wahdahu wa ikhlasul amali lahu wa tashmiru lil akhirati wa iradatuha wa sa'yu laha sa'yaha. Kapal keselamatan itu artinya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kita ikhlas dalam beramal. Kita hiasi kehidupan kita ini dengan tujuan akhirat. Wa nahadhal muwaffaquna wa rakibus safinata. Maka orang-orang yang mendapatkan taufik, mereka akan menaiki kapal keselamatan itu. Mereka akan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Wa raghibu an khawdil bahri lima alimu annahu la yuqta'u khawdan wala sibahatan. Orang-orang yang mendapat taufik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, mereka tidak akan memilih jalan menyelami lautan atau berenang. Gak akan memilih itu. Kenapa? Karena tahu lautan ini tidak akan bisa ditaklukkan dengan cara menyelam atau berenang. Cara selamatnya adalah naik kapal. Cara selamatnya adalah naik kapal. Maka mereka memilih untuk naik kapal. Mereka memilih untuk mempelajari sunnah. Mereka memilih untuk mengamalkan sunnah. Wa ammal hamqa. Adapun orang-orang yang pandir. Orang-orang yang mereka itu tertipu dengan kecerdasannya. Sok pintar, sok cerdas. Mereka itu fastas'abu amalas safinah. Menganggap bahwasanya membangun kapal itu sulit. Mempelajari sunnah itu sulit. Apalagi menaikinya. Mengamalkan sunnah sulit kata mereka. Wa qalu nakhudhul bahra fa idza ajazna qata'nahu sibahatan. Mereka kemudian mengatakan, kita akan taklukkan laut ini dengan cara menyelam. Kalau kita capek, tinggal berenang saja. Nah, ini orang-orang bodoh ini. Ya. Jadi mereka berada di tengah laut, tengah samudera. Mereka pengen menyeberangnya dengan cara apa? Menyelam. Kalau capek, nanti berenang katanya. Ya. Wahum aktsaru ahli dunya. Tapi mayoritas penduduk dunia itu seperti itu cara berpikirnya. Ini sudah disediakan kapalnya ini loh. Cara kita membuat kapalnya gimana? Belajar sunnah. Cara kita menaikinya, amalkan sunnah. Wah sulit itu. Sulit. Lebih mudah kita menyelam. Lebih mudah kita berenang. Padahal tidak akan pernah sampai dengan cara menyelam dan berenang itu. Orang-orang di dunia ini mayoritasnya lebih suka seperti itu. Tidak mau belajar. Ini ada belajar ilmu agama, belajar sunnah, gak mau. Yang dipilih adalah mereka habiskan waktunya untuk kehidupan dunia. Mereka habiskan waktunya untuk cari uang.
Mereka habiskan waktunya untuk senang-senang duniawi semata. Mereka tinggalkan itu ilmu. Padahal ilmu itu adalah seperti sedang membangun kapal. Selanjutnya dia beramal seolah-olah dia naik ke atas kapalnya itu. Fakhaduhu falamma ajazu 'anil khawdi akhadhu fis sibahati hatta adrakahumul gharaq. Kebanyakan manusia memilih jalan menyelam. Capek mereka berenang, akhirnya mereka tenggelam. Wa naja ashabus safinati kama najau ma'a Nuh alaihi salam. Sementara orang-orang yang naik kapal itu selamat. Seperti selamatnya pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa ghariqa ahlul ard. Fata'ammal hadzal mathal wa hala ahli dunya yatabayyan laka mutabaqatuhu lil waqi'. Maka ini layak untuk kita renungkan permisalan ini. Permisalan jalan keselamatan ya, seperti orang naik kapal di tengah lautan. Orang-orang lebih memilih untuk gak mau naik kapal. Kita berenang saja. Orang-orang lebih memilih untuk gak mau belajar sunnah. Akhirnya apa? Mengamalkan bid'ah. Tidak mau belajar sunnah, mengamalkan bid'ah. Dan ternyata banyak seperti itu. Orang-orang yang mau mempelajari sunnah dan mengamalkannya tidak lebih banyak daripada orang-orang yang meninggalkan sunnah. Famin mujibatin najah al-inayatu bi sunnatin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa luzumi nahjihil qawim. Maka ditegaskan sekali lagi, termasuk jalan keselamatan itu adalah kita memberi perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada, kita komitmen terhadap jalannya Nabi yang lurus ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh atau suri tauladan yang baik. Jadi perkataannya, perbuatannya, sifat beliau, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau tinggalkan, itu semuanya adalah perkara yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Dan itulah sunnah. Sunnah itu ma usnida ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, au fi'lin, au taqririn, au sifatin. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ucapan, ataupun perbuatan, ataupun sebuah persetujuan, atau sifatnya. Itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Ya. Maka semua yang ada dalam diri Nabi SAW itu adalah sunnah. Yang harus kita teladani. Harus kita teladani, harus kita ikuti, harus kita tiru. Bagi orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan di hari akhir nanti. Yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, mendapat kebahagiaan di hari akhir nanti. Dan mereka itu adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. An-Nur ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Mereka bisa tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ini orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wal maqsud anna bihasabi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Maksud dari ini semua, kata Ibnul Qayyim, bahwasanya dengan mengikuti sunnah Nabi, dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, seseorang akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan izzah. Wal kifayah, akan mendapatkan kecukupan dalam hidupnya. Wan nusrah, dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan mengikuti sunnah Nabi ini, seseorang akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kecukupan, dan akan mendapatkan pertolongan. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falahu wan najah. Sebagaimana dengan mengikuti sunnah Nabi ini, seseorang akan mendapatkan hidayah. Seseorang akan mendapatkan falah, kesuksesan. Dan seseorang akan mendapatkan najah, keselamatan. Fallahu 'allaqa sa'adatad daraini bimutaba'atihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu dengan cara mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Orang kalau mau bahagia di dunia dan di akhirat, caranya adalah ikuti sunnah Nabi, dia akan bahagia. Mengikuti sunnah Nabi itu akan membawa seseorang kepada kebahagiaan. Dan demikian pula sebaliknya. Wa ja'ala syaqawatad daraini fi mukhalafatih. Dan Allah jadikan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat itu dengan cara menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi kalau antum mau coba bagaimana caranya hidup bahagia, caranya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sementara yang ingin kesengsaraan, caranya adalah selisihi sunnah Nabi SAW. Ya. Dilanggar itu sunnah Nabi SAW. Ya. Fali atba'ihil huda wal amnu wal falahu wal izzatu wal kifayatu wal nusra wal wilayatu wal ta'yid wa tibul aishi fid dunya wal akhirah. Wali mukhalifihi dhillatu was saghar wal khawf wal dhalal wal khidlan wal syaqa'u fid dunya wal akhirah. Ya. Maka untuk para pengikut Nabi, mereka akan mendapatkan al-huda, akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan al-amnu, keamanan, akan mendapatkan al-falah, ya, kesuksesan, akan mendapatkan al-izzah, kemuliaan, akan mendapatkan al-kifayah, kecukupan, akan mendapatkan an-nusrah, pertolongan, akan mendapatkan al-wilayah, ya, kekuasaan, ya, akan mendapatkan at-ta'yid, pembelaan, watibul aish, dan akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sementara yang menyelisihi sunnah Nabi akan mendapatkan apa? Az-zillah was-saghar, akan mendapatkan kehinaan, akan mendapatkan as-saghar, yaitu hidup remeh,
ya, diremehkan oleh banyak makhluk. Al-khauf akan mendapat ketakutan. Ad-dhalal, kesesatan. Al-khidlan, kesengsaraan. Atau al-khidlan itu adalah hidupnya rendah, ya, hidupnya rendah. Ya. Wasyaqa, dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ya. Nah ini perbedaan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dengan yang menyelisihinya. Ini ucapan dari Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Ya. Wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadir rasuli fa innahu yakunu ba'idan 'anil najah. Wa a'maluhu mardudatun 'alaihi. Orang-orang yang amalannya menyelisihi sunnah Nabi, ketika dia beramal tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka dia jauh dari yang namanya keselamatan. Amalannya itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Fal a'malul maqbulah allati yanju 'amiluha yaumal qiyamati hiyal muwafaqatu li hadyin nabiyil karim. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jika sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi di dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sesuatu yang tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada petunjuknya dari Nabi, maka itu tertolak. Tertolak. Ya. Sama seperti ini ya syabab. Orang dia sakit, dia pengen sembuh, minum obat. Ya. Maka dokter itu ketika ngasih resep, itu gak cuma ngasih tahu obatnya. Ya, gak cuma ngasih tahu apa? Obatnya saja. Orang sakit perut, ya, dia kena penyakit lambung. Kemudian dokter ngasih tahu obatnya. Oh obat, nih beli obat namanya ini. Ya, beli obat namanya misalkan Promah. Dah. Terus beli. Terus diapain nih Promahnya nih? Ya, ada caranya nggak minumnya? Ada caranya. Dokter ngasih tahu caranya. Gak mungkin cuma ini obatnya udah. Terus cara ini diapain obatnya? Apa dioles-oles ke hidung ya? Atau diminum? Kan gak tahu nih. Harus ada cara petunjuknya. Oh ternyata diminum. Diminumnya gimana? Berapa kali? Dalam sehari berapa kali? Waktunya, jedanya setiap berapa jam? Itu dikasih petunjuk detail. Ya. Nah tiba-tiba dokter sudah ngasih petunjuk detail, ini caranya. Diminum pagi sebelum makan, siang sebelum makan, sore sebelum makan. Dah 3 kali saja. 1 butir, 1 butir, 1 butir. Kemudian ada orang yang mengatakan, udah gak usah ikut petunjuk. Kalau mau sembuh caranya minum langsung 3 butir. Ya. Sekali minum 3 butir, udah. 3 butir, malam aja sebelum tidur langsung 3 butir. Ya. Sembuh itu. Ya. Sembuh. Tidur gak bangun lagi. Ya kan? Tidur gak bangun lagi jadi. Ya. Karena dia gak pakai petunjuk dalam minum obat. Nah seperti itu gambarannya. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi mengajarkan cara ibadah seperti apa. Sholatnya seperti apa caranya. Wudhunya seperti apa caranya. Diajarkan semua oleh Nabi SAW. Maka yang pengen selamat, ikuti itu petunjuknya. Yang keluar dari petunjuk Nabi, amalannya tertolak. Nabi ajarkan misalkan ya yang sekarang ini sholat taraweh. Sholat taraweh diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana tata caranya. Tumak nina,
rukunnya dipenuhi semuanya. Ada orang-orang yang memilih untuk tidak mengikut petunjuk Nabi ini. Sholat tarawihnya super kilat. 10 menit selesai. 23 rakaat. Nah, ini kan ya, banyak gitu kan di berita-berita itu. Ya, diberitakan sholat tarawih 10 menit 23 rakaat. Gimana itu caranya? Wah, ternyata luar biasa. Super kilat. Ya, cepat. Ya. Jadi gerakannya itu sangat cepat gitu. Ya. Kalau dikatakan itu kalau sholat jangan cepat-cepat, jangan kayak ayam lagi makan tuh cepatnya. Nah, ini sholat tarawih 10 menit dalam 23 rakaat itu lebih cepat daripada ayam makan itu. Cepat sekali itu. Ya. Itu kalau ada kakek-kakek ikut di situ nggak bisa bangun lagi itu. Ya. Tulangnya bisa patah-patah itu. Ya. Karena sangat cepat. Nah, ini keluar dari petunjuk Nabi. Nabi petunjuknya nggak seperti itu. Nabi dalam sholat malam itu lama. Sampai apa? Hatta tawarramat qadamah. Kaki beliau itu sampai pecah-pecah itu. Itu Nabi seperti itu. Kalau belum bisa seperti itu ya sudah ambil yang paling minimalnya. Minimal yang diterimanya. Yaitu apa? Tumakninah. Ketika ruku ya rukunya sudah sampai diam. Ketika itidalnya sampai diam. Nah ini minimalnya seperti itu. Jadi Nabi kasih ini batas minimal. Tapi yang dilakukan oleh Nabi tidak batas minimal. Nabi melakukan yang paling optimal. Kalau kita belum bisa, maka lakukan yang batas minimal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah seperti itu keselamatan itu. Faman talaban najata fa'alaihi ayyalzama gharzahu. Wa ayyatamassaka binahjihi wa ayyahdhara minal ibtida'i fid din wa tabdili sunnati khatamil mursalin. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka dia harus mengikuti petunjuknya. Dia harus berpegang teguh dengan jalannya. Dan dia harus menghindarkan dirinya dari yang namanya perilaku bid'ah. Al-ibtida'u fid din. Bid'ah di dalam beragama. Wa tabdil sunnati khatamil mursalin. Atau mengganti sunnah Nabi. Sunnah Nabi diganti. Ya. Maka ini gak boleh. Walihadza kana min nushin nabiyyi li ummatihi idza khataba hadzarahum minal bid'i wa khassahum 'ala at-tamassuki bi sunnatihi yaqulu lahum fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Karena saking pentingnya masalah ini, Nabi di dalam setiap khutbahnya selalu menyelipkan nasihat agar umat beliau istiqamah di atas sunnah dan menjauhi bid'ah. Karena saking pentingnya masalah ini, Nabi ingatkan berulang-ulang itu. Sebagai pembukaan khutbah. Mau khutbah masalah apa? Pembukaannya itu Nabi sampaikan. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Yaitu petunjuk Nabi, yaitu sunnah Nabi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perbuatan, seburuk-buruknya kegiatan itu adalah hal-hal yang dibuat-buat. Muhdatsatuha. Jadi dalam urusan agama jangan kita membuat-buat sendiri aturan kita. Karena itu masuk dalam kategori bid'ah. Nabi katakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Nah ini Nabi SAW sampaikan seperti itu.
Wa akhbara anna man iltazama sunnatahu fa innahu sayaridu ala hawdhihi syarif yaumal qiyamah wa yashrabu minhu. Nabi sampaikan, Nabi beritahukan, Nabi kasih motivasi. Siapapun yang mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan berkumpul dengan Nabi SAW di telaganya, di danaunya. Jadi Nabi ini punya danau ya syabab. Nabi ini punya sebuah telaga di akhirat nanti. Telaganya Nabi ini sangat besar. Sangat besar. Dan Nabi menunggu di sana. Nabi katakan, wa ana faratukum ma'alal haud. Aku tunggu kalian di telaga. Nabi menunggu umatnya, menunggu kita semua. Beliau tunggu di telaganya. Kita akan kumpul di sana dengan Nabi, ketemu dengan Nabi di sana. Dan setiap umatnya akan meminum air dari telaga itu. Semuanya memiliki gelasnya masing-masing. Ya, gelasnya masing-masing. Gak gantian gelasnya masing-masing. Ya, akan minum di sana. Yang dikatakan, barang siapa yang meminum air telaga itu, dia tidak akan lagi merasakan haus selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kalau kita di sini haus minum 1 gelas. Selesai kita olahraga, kita bermain lagi, kita berkegiatan lagi, haus lagi. Minum lagi, seperti itu. Tapi nanti yang minum air dari telaga Nabi itu, dia meminum air itu, dia tidak akan pernah merasakan haus setelahnya. Bagaimana syaratnya supaya kita bisa berjumpa Nabi di telaga dan meminum air di telaga itu? Syaratnya adalah kita iltizam dengan sunnah. Kita berkomitmen untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Wa amma man baddala sunnatahu wasta'adha anha bil bid'i fa innahu sayudhadu wa yub'adu min haudhihi. Adapun orang-orang yang mengganti sunnah Nabi dengan perbuatan bid'ah, maka dia akan tersesat. Tidak akan pernah sampai menuju danau itu. Tidak akan pernah sampai menuju telaganya Nabi SAW. Dia akan dijauhkan oleh Allah dari telaganya Nabi SAW. Kemudian Nabi akan melihat. Perhatikan ya syabab. Nabi akan melihat orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari telaganya ini. Mereka masih termasuk umat Nabi Muhammad. Bukan orang-orang kafir. Mereka umat Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak bisa mendekat menuju telaganya Nabi. Maka Nabi kemudian berteriak. Nabi kemudian memanggil. Ummati, ummati. Wahai umatku kemari, wahai umatku kemari. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalanmu. Apa yang mereka perbuat? Mereka ubah-ubah aturan Nabi SAW. Diubah-ubah sunnah Nabi SAW dengan perkara-perkara bid'ah. Maka Nabi mengatakan fa'aqul suhqan liman ghayyara ba'di. Sungguh celaka orang-orang yang mengubah sunnah setelah kematianku. Jadi diubah. Ya. Dan ini ya, para sahabat Nabi SAW itu sangat perhatian tentang masalah ini. Sampai-sampai mereka pernah, Abdullah bin Mas'ud itu dilaporkan, ada orang-orang yang melakukan amalan yang disebut dengan zikir jama'i. Caranya gini.
Mereka kumpul, kemudian masing-masing di hadapannya ada 100 kerikil. Jadi masing-masing orang pegang 100 kerikil. Jadi hitung nih, kerikilnya berjumlah 100. Kemudian ada pemimpinnya di depan. Ini muter nih, halakoh. Pemimpinnya itu kemudian mengatakan, Sabbihu mi'ah. Ayo kita bertasbih 100 kali. Maka kerikilnya itu dipindah. Dari kiri ke kanan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sebagai cara untuk ngitungnya. Biar gak kelebihan. Ya, 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai kerikilnya semua berpindah ke sebelah kanan. Kemudian setelah selesai, pimpinannya bilang lagi, kabbiru mi'ah. Bertakbirlah 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, dipimpin zikirnya. Maka ada sahabat yang lapor kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini Nabi sudah meninggal ya, ceritanya setelah Nabi. Maka Abdullah bin Mas'ud mendengar seperti itu, segera nyamperin tuh. Nyamperin. Apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan ini? Sahabat Nabi masih pada hidup. Ternyata yang melakukan ini bukan para sahabat. Bukan sahabat Nabi. Orang-orang yang gak pernah ketemu dengan Nabi ini mereka. Jadi mereka masuk Islam itu ya, setelah Nabi tidak ada. Jadi gak pernah ketemu dengan Nabi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Barang peninggalannya Nabi masih ada. Murid-muridnya Nabi, para sahabat masih ada. Kenapa kalian melakukan hal seperti ini? Maka mereka mengatakan, demi Allah, kami melakukan ini tujuannya adalah kebaikan. Kami tujuannya adalah kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Karena tidak meniti jalannya. Kalian pengen kebaikan, ikuti jalannya. Sunnah Nabi SAW. Bukan dengan cara membuat aturan sendiri tentang cara beribadah. Nah, ini. Maka Nabi mengingatkan, suhqan liman ghayyara ba'di. Sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang mengubah sunnah setelah kematianku. Ya. Walihada wajaba ala kulli nasihin li nafsih muridin li najatiha an yajtanibal ahwa'a wal bid'ah. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang yang dia itu punya sikap jiwa yang ikhlas. Dia menginginkan keselamatan. Maka jauhkan dari al-ahwa wal bid'ah. Dari hawa nafsu dan bid'ah. Ya. Dua perkara ini, hawa nafsu dan bid'ah ini seringnya beriringan. Seringnya beriringan. Wa an yalzama sunnah fi jami'i umurihi ala ma fahimahu sahabatul abrar. Dan hendaklah dia mengamalkan sunnah sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi. Fa'an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Ya, orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Allahu Akbar. Nabi kasih tahu. Nabi beritahukan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan kata Nabi. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua golongan-golongan ini masuk neraka. Kecuali satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah.
Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah satu golongan itu? Maka Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang amalannya seperti aku dan sahabat. Orang-orang yang amalannya seperti aku dan para sahabatku. Jadi kalau kita mau selamat, jalannya adalah kita beribadah kepada Allah. Tadi bertauhid yang pertama. Kemudian bagaimana cara ibadahnya? Ikuti petunjuk Nabi SAW. Ikuti sunnah. Dan sunnah itu difahami oleh para sahabat. Kita ikuti. Inilah yang disebut dengan al-manhajus salaf. Manhaj salaf. Nah, itu seperti itu. Mengikuti sunnah Nabi di atas pemahaman para sahabat. Wassabilu li tahqiqi hadzal ittiba' huwa bil ijtihad fi tahsil al-ilm asy-syar'i al-mabni 'ala al-kitab was sunnah hatta ya'budal muslimu rabbahu 'ala basiratin wa 'ala wifqi hadyi nabiyyin al-amin sallallahu alaihi wasallam. Jalannya bagaimana? Ini kesimpulannya nih. Ya, sebagaimana penjelasan tadi di awal. Agar kita benar-benar ittiba'. Agar kita benar-benar ittiba'. Benar-benar mengikuti sunnah Nabi. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita wajib belajar. Tahsilul ilmi syar'i. Pelajari ilmu syar'i. Jadi jangan berhenti belajar ilmu syar'i itu ya syabab. Kita di sini di pesantren belajar ilmu syar'i itu gak berhenti sampai antum lulus, enggak. Lanjut belajarnya. Lanjut. Yang melanjutkan misalkan kuliahnya di agama. Ya. Belajar agama lagi. Bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang belajarnya umum bukan berarti meninggalkan ilmu agamanya. Lanjut belajarnya. Karena kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat adalah jangan berhenti belajar ilmu agama. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak yang memberikan contoh baik. Kita lihat sekarang alhamdulillah dokter-dokter muslim, tapi selain dia belajar ilmu kedokteran, waktu masih belajarnya, masih kuliahnya nih. Belajar ilmu kedokteran, paginya belajar ilmu kedokteran, sorenya ngapalin kaidah nahwu, ya. Sorenya belajar Al-Quran, sorenya menghafal hadis. Nah, itu banyak yang mengamalkan seperti itu. Sehingga mereka paginya praktek dokter, sorenya akhirnya ya, ngajar ngaji, ya, ngisi taklim. Nah itu bagus, contoh-contoh yang bagus seperti itu. Artinya nanti antum, dimanapun antum akan belajar, melanjutkan, mau ke umum, mau ke agama, tetap ilmu agamanya jadi tinggalkan. Ya, ilmu agamanya jangan ditinggalkan. Bukan berarti antum udah lulus, udah cukup. Anda udah cukup bekalnya. Anda udah lulus pesantren, udah cukup bekalnya. Anda udah kuasai semua ilmu agama. Belum. Ya, belum. Kalau kita mau selamat, lanjutkan itu pembelajarannya. Ya, tahsilul ilmi syar'i. Ya. Ilmu itu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa beribadah dengan benar. Kita bisa menyembah Allah dengan benar. Di atas ilmu, di atas basirah. Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Fabil ilmin najatu minal makhazi. Wabil jahlil madallatu warraghamu. Maka dengan ilmu itu seseorang akan mendapatkan keselamatan. Dan dengan kebodohan seseorang akan semakin terhinakan. Huwal hadid dalilu ilal ma'ali wa misbahun yudhi'u bihi dhalamu. Ilmu itu laksana petunjuk yang akan membawa kita kepada sesuatu yang mulia. Ilmu itu seperti lentera, seperti lampu yang menerangi kegelapan. Kadzalika 'anir rasuli ata 'alaihi minallahi tahiyyatu wassalamu. Demikian pula Rasul yang diutus oleh Allah itu membawa keselamatan. Artinya kalau kita mau selamat adalah belajar ilmu, ilmunya yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujibut tsani atau jalan keselamatan yang kedua untuk menuju sebuah keselamatan di dunia dan di akhirat, ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.